Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, hari ini kita masuk pembelajaran tematik tema 2 subtema 1. Materinya adalah selalu berhemat energi. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hak dan kewajiban di masyarakat. Apa sih hak dan kewajiban itu? Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan sehari-hari. Hak adalah sebagai suatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang pertama adalah hak mendapatkan air bersih. 2. Hak mendapatkan aliran air yang lancar. Ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Yang keempat adalah hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah, dan masih banyak lagi air yang bisa kita manfaatkan. Nah, hak itu adalah sesuatu yang bisa kita terima ya anak-anak ya, yang biasa kita terima atau bisa kita dapatkan itu adalah hak. Selanjutnya adalah kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kalau yang tadi hak, sekarang kewajiban ya. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Nah, kewajiban itu adalah hal yang harus kita lakukan. Itu namanya kewajiban. Kalau hak itu adalah sesuatu yang kita terima, kalau kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban dalam pemanfaatan air yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menutup keran air jika tidak digunakan. Yang ketiga adalah tidak mencemari air dengan limbah. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan, persediaannya sangat terbatas dan harus digunakan secara hemat dan tepat. Nah, berikut adalah ada beberapa gambar. Coba kalian perhatikan. Untuk gambar yang kiri itu adalah cara penambangan atau cara pengambilan minyak bumi yang di dasar laut. Ya, anak-anak ya. Itu cara pengambilan minyak buminya. Nah, untuk yang gambar kanan itu kalian sudah paham ya cara pengisian minyak bumi ke kendaraan. Nah, itu adalah proses minyak bumi yang sudah bisa dipakai.
Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi itu diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, bensin, solar, dan minyak tanah itu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas tentang peta pikiran. Nah, peta pikiran itu seperti itu anak-anak ya. Nanti kalau ada tugas, itu kalian sudah tahu cara membuat peta pikiran itu di kotak-kotak seperti itu ya. Nah, peta pikiran kali ini adalah tentang membahas minyak bumi. Minyak bumi itu berasal dari fosil makhluk hidup. Nah, cara memperoleh minyak bumi itu dengan cara penambangan. Nah, kalau di Sangatta sini yang sering kita lihat atau tidak asing lagi itu bisa disebut dengan Pertamina di penambangan minyak bumi ya. Nah, hasil olahan minyak bumi itu berupa plastik, aspal, bahan bakar, parafin. Tapi yang sering sekali kita lihat adalah bahan bakar ya. Nah, sebenarnya hasil minyak bumi itu juga bisa berupa dengan plastik, aspal, atau parafin. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan membaca memindai. Nah, di bawah itu ada bacaan. Materinya adalah kerbau, atau judulnya adalah kerbau. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kerbau adalah hewan yang hidup di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah sebagai sumber daya alam. Kerbau harus dilestarikan. Nah, itu adalah cara pemanfaatan atau sumber daya alam hewani yang bisa kita manfaatkan ya. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah tidak asing lagi ya dengan energi matahari. Nah, coba bayangin kalau di dunia ini tidak ada matahari, bagaimana? Akan gelap ya. Nah, energi matahari ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Jadi matahari itu adalah termasuk sumber energi terbesar di bumi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari menguap air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Nah, kalian perhatikan gambar di samping. Itu adalah proses terjadinya hujan. Hujan itu juga memanfaatkan sumber energi matahari. Jadi, air yang terkena panas matahari akan menguap. Terjadilah awan atau terbentuklah awan. Uapan air tadi terbentuklah awan. Nah, awan
itu ada yang hitam dan ada yang putih. Kalian tahu perbedaannya? Awan yang hitam itu kandungan airnya lebih banyak. Nah, setelah dia menjadi awan hitam, nah itu akan turun hujan. Nah, itulah proses terjadinya hujan. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Sebenarnya banyak sekali manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, salah satunya adalah membantu tumbuhan melakukan fotosintesis, membantu mengeringkan baju yang sedang dijemur, sumber energi terbesar bagi manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Lalu membantu menghasilkan energi listrik menggunakan panel surya, membantu petani untuk mengeringkan gabah yang sedang dijemur, membantu petani garam untuk menghasilkan butiran-butiran garam dengan cara menguapkan air laut yang ditampung di kolam. Sebenarnya banyak sekali, itulah makanya mengapa matahari itu dijadikan sumber energi terbesar di bumi. Nah, selain energi matahari dapat digunakan sebagai pengering pakaian, pengering makanan, pencahayaan dalam kehidupan sehari-hari, mengeringkan sepatu, mengeringkan garam gitu ya. Kalau orang petani garam itu juga memanfaatkan sumber energi matahari. Kalau nggak ada matahari, petani garam tidak bisa membuat garam. Nah, selain itu matahari juga bisa digunakan dalam cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, kalian perhatikan gambar tersebut. Itu adalah gambar panel surya atau yang biasa disebut dengan perubahan energi cahaya atau energi matahari dirubah menjadi energi listrik menggunakan alat itu ya. Perubahan energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Energi gerak dirubah menjadi energi listrik seperti gambar di samping. Itu yang digunakan adalah alat namanya kincir angin. Kincir angin itu, nah itulah fungsi dari kincir angin adalah untuk merubah energi gerak yang dirubah menjadi energi listrik. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Selain itu, banyak olahan makanan yang terbuat dari jagung. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam terbesar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Berbeda kondisi alam juga berbeda hasil dari sumber daya alam. Nah, kalian sudah paham ya tentang sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dapat kita peroleh atau dapat kita manfaatkan dan disediakan oleh alam.
Nah, di sini sudah dijelaskan setiap daerah itu juga beda yang dihasilkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang sumber daya alam yang dihasilkan dari masing-masing pulau. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini banyak pegunungan, budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit yang banyak sumber daya alam yang dihasilkan dari Pulau Sumatera ya. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Memiliki pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah, serta pantai. Daerah pegunungan dan daratan tinggi itu yang dihasilkan adalah teh, kopi, dan kinah. Dataran rendah, persawahan yang tersubur di Indonesia. Pesisir pantai itu yang dihasilkan adalah budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Sumber daya alam selanjutnya adalah Pulau Kalimantan ya. Sebagian besar merupakan dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alam bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya adalah sumber daya alam dari Pulau Sulawesi. Banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal digunakan untuk pembuatan jalan. Nah, itu adalah beberapa sumber daya alam yang terdapat di Pulau Sulawesi. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang terdapat di Pulau Papua. Sebagian besar wilayah berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai bahan pokok. Menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Selanjutnya adalah materi SBDP. Tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. 7 itu apa aja anak-anak? Seperti yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Sebenarnya sampai si aja, kan do-nya kembali. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Mengenal tinggi rendah suatu nada. Nah, kalian perhatikan itu ada tangga nada. Mulai dari angka 1 itu do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Makanya itu disebut dengan tangga nada sampai angka 7 dan kembali lagi ke angka 1 adalah do. Nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut dengan tangga nada. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Berikutnya juga kebalikannya
Nada yang rendah itu menunjukkan suara yang rendah pula. Tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengatur tempo lagu adalah metronom. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo. Tempo itu dibagi menjadi 3, yaitu tempo cepat, sedang, dan lambat. Tempo cepat itu ada allegro, resto, dan vivat. Untuk yang tempo sedang ada moderato, andante, dan andantino. Tempo lambat ada 3 juga, yaitu adagio, largo, dan lento. Nah, berikut anak-anak materi-materi yang sudah Ustazah jelaskan ya. Yang terakhir adalah materi tentang tempo lagu. Baik anak-anak, itulah yang dapat Ustazah sampaikan tentang materi hari ini, tema 2 subtema 1. Nah, bagi yang belum jelas, silakan kalian juga bisa membaca secara mandiri buku tematik tema 2 subtema 1. Nah, untuk hari ini, pembelajaran tematik hari ini hanya materi ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, seperti biasa, kita akan mengerjakan tugas atau meng-share tugas ya. Untuk hari ini hanya materi tematik saja ya. Nah, baik anak-anak, jika ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.